Baik, selamat siang semuanya. Jadi apa yang saudara sudah lihat di materi lumen tentunya diawali. Sebenarnya satu poin yang harusnya Anda capture ya, tujuan dari IMK. Bukan lagi ke pertemuan yang pertama. Karena harus melihat dari sisi media yang Anda interaksi, yaitu streaming untuk mendengarkan ulang seperti itu ya, setelah apa yang di recording. Nah, jadi bahwasanya untuk kita masuk ke project kita nanti, apa tujuannya itu dari sisi IMK, kita itu mau menyelesaikan pertanyaannya itu, kita itu mau menyelesaikan mesinnya atau mau menyelesaikan masalah manusianya. Maksudnya seperti ini. Kalau kita mau menyelesaikan mesinnya, pokoknya mesinnya itu butuh apa supaya dia berjalan. Nah, di sini kita kalau ngomong atau menyampaikan, kalau kita mobil itu ada roda. Mobil itu ada roda. Bisa jalan nggak dia? Pertanyaannya. Bisa nggak jalan sebenarnya? Pada prinsipnya bisa saja toh. Nah, bedanya itu dia membutuhkan dorongan kayak gitu. Nah, ketika dia diberikan mesin personaling, yang jadi pertanyaan yaitu dari sisi mesin ini, ataupun kita ngomong sudah jadi bentuknya mobil seperti itu ya, apakah dia masih bisa berjalan sendiri? Elizabeth, bisa nggak dia berjalan sendiri? Mobil sudah ada roda, ada body, ini semuanya lengkap, completely. Bisa nggak dia jalan? Hah? Oh, mobil yang sekarang nggak? Iyalah ya. Memang bedanya kalau kita ngomongnya dengan zaman now ini susah ya, karena seluruhnya sudah otomatis ya, ataupun remote, versi remote. Nah, jadi tapi bisa itu pun karena ada trigger. Ada pertanyaannya lagi toh. Kalau Anda ngomongin kayak gitu saya ajak juga. Karena ada trigger manusianya. Nah, sekarang ketika manusianya itu, operatornya itu duduk di kendali mesin seperti itu, apakah semuanya itu bisa dia manage untuk tahu di mana letak men-start engine-nya, mengubah dari sisi posisi personalingnya, bagaimana dia berinteraksi dengan mesin itu supaya bisa berjalan seperti itu, SOP-nya. Nah, itu. Dengan kata lain, bahwasanya yang mau saya sampaikan ini, ketika Anda membuat suatu project, saya ingatkan untuk yang nantinya menonton ulang diskusi ini, bahwasanya ini ranah informatika. Jadi kalau manajemen ataupun pihak dari akuntansi tidak seperti ini capaiannya. Ingat, proyeknya itu dua sistem yang berjalan di, terserah ya, mengarah di anggap saja under web, satu lagi di mobile ya, di gadget yang lebih ke smartphone seperti itu ya, terserah kayak gitu. Atau bisa juga kayak gini, satu di bagian embedded system, misalkan contoh kayak AC ataupun perangkat-perangkatnya itu, satu lagi di gadget, boleh juga seperti itu ya. Jadi ada antar mukanya. Jadi tidak selalu yang Anda harus buat itu satu yang bisa diakses di laptop ataupun di komputer, satu lagi yang diakses di perangkat mobile, yaitu HP ataupun tab lah mungkin ya, terserah. Tapi kita spesifikkan saja bahwasanya di media smartphone ya, yang ukurannya tidak lebih dari 7 inci seperti itu. Jadi di bawah 7 inci, di atas 5 inci biasanya. Umumnya seperti itu. Kita sudah spesifikasikan dari sisi perangkatnya. Nah, jadi hari ini Anda memiliki ekspektasi capaian dari tema-tema. Jadi tema apa yang Anda mau angkat dulu? Itu dulu yang saya ajak ngomong. Tema apa yang Anda mau angkat dulu dari masing-masing mahasiswa. Selanjutnya apa judulnya?
kayak gitu. Baru nanti menyatakan latar belakangnya, baru nanti menyatakan how-nya. How-nya itu sudah terbentuk, baru menjelaskan dari sisi apa yang disebut nanti user friendly, yang dimana diukur dari usability, ya, kemampuan dari terutama user. Nah, sebenarnya dari streaming yang hari ini pertemuan kedua itu lebih mengarah menyelesaikan manusianya dulu. Karena apa? Kompleksitas manusia yang memiliki keinginan itu dulu yang diselesaikan. Kayak gitu. Nah, itu bahwasanya kita ini sekarang kalau mengangkat hal demikian, apakah itu ranah informatika, apakah itu ranah psikologis? Kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita membangun sistem, itulah letak di mana multidisiplin ilmu. Itu bahwasanya ini bisa diangkat sebagai MPKM. Jadi semua bagian dari keilmuan informatika, manajemen, akuntansi ada kaitannya, khususnya juga dalam sisi kesehatan ada juga. Kayak gitu. Menghitung dari sisi kesehatan ini apanya, mata kah, ataupun dari sisi tubuh manusia untuk bisa bertahan dengan sistem itu. Nah, itu. Jadi bahwasanya ketika kita mengangkat suatu ataupun membangun suatu perangkat ataupun sistem, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya multidisiplin ilmu. Syukur-syukur saudara mau mengikuti MBKM, ulangi, mau mengikuti PKM kreativitas mahasiswa seperti itu, yang memang ranahnya mendevelop suatu produk ataupun bagian penelitian seperti itu. Nah, setidaknya sepengetahuan saya, mahasiswa-mahasiswa informatika itu setidaknya berinteraksi itu dengan yang ada di teknik ini, arsitek dengan industri. Setidaknya seperti itu. Karena kalau sistem informasi, kalau menurut saya ya 80-90 lah kemiripan ilmu kita seperti itu. Tinggal konsentrasi kita saja. Jadi menurut saya konsentrasinya itu Anda bisa memilih kawan-kawan dari teknik industri ataupun arsitektur. Selanjutnya orang manajemen sangat penting sekali. Orang akuntansi sangat penting sekali. Orang PGSD penting sekali. Kalau itu menjadi tempat studi kasus ataupun juga bagian dari orang fikes. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasanya Anda ketika masuk ke PKM, prodi-prodi yang ada di hal-hal yang saya sampaikan tadi itu harus ada. Setidaknya 2. Seperti itu. Misalkan orang teknik industri dipakai di sini, satu lagi orang manajemen. Sudah. Kayak gitu. Nah, sekarang Vina sampai dengan Fatir gitu ya, dari sisi absen lumen seperti itu. Sudah punya tema masing-masing untuk saya lock di sini. Sudah dapat tema masing-masing belum? Tema, saya ngomong tuh tema ya. Sudah ya? Oke. Saudari Vina, temanya apa? Ya, silakan. Oke. Tema dari dulu, tema. Oke. Oh. Ulangi tadi. Itu ranahnya ke food itu ke arah bagian. Oke. Oh, jadi sebenarnya lebih objeknya food ya, tapi itu lebih ke bagian maintenance delivery order gitu ya. Oke. Industri, desain musik application. Waduh. Nah, maksud saya juga ini, ketika Anda mengambil tema ataupun nanti di judul, itu syukur-syukur, maksud saya ulangi lagi, ekspektasinya itu kita sudah melihat referensi-referensi, karena kita di sini akademisi juga seperti itu. Itu memang rasionalitas itu bisa di-develop. Itu masuk akal gitu loh. Setidaknya ya 70-80% itu mampulah kita akan bangun.
Kalau misalkan tadi rananya apa yang dikatakan Vini tadi, seolah-olah ini saya katakan kayak apa, kita buat software untuk mixing audio ataupun membuat desain yang sifatnya entah itu nanti berupa grafik ataupun apa lagi, outputnya mungkin JPEG gitu ya, ataupun outputnya mungkin ya grafik ataupun kayak mirip-mirip Visio mungkin, ataupun mirip-mirip 3D Max mungkin, atau mirip-mirip apa gitu. Oh gitu, oh gitu. Oh jadi wadahnya aja ya. Oh gitu. Oh. Karena sudah ada itu juga mahasiswa kita yang buat ya kayaknya. Ya nggak lah bisa itu ya. Oh ngerti saya. Jadi lebih tepatnya apa ini tadi? Oh temanya entertain aja lah ya, benar-benar. Ya betul ya. Oke. Tapi kalau menurut saya lebih mengarah ke delivery saja karena itu lebih bermanfaat pada masyarakat. Apalagi sudah terkait dengan sifatnya objek yang spesifik. Kalau makanan itu kan spesifik tuh. Kayak gitu ya. Yang ngerti saya. Lebih ngarah urgentnya itu lebih ngarah ke delivery kalau menurut saya. Langsung cut off aja lah ya. Ya, cut off aja lah. Tapi lebih mengarah deliverynya itu manajemen ke makanan ya, food delivery. Lebih manajemen itu. Kalau menurut saya itu akan bisa jadi peluang. Klien ini proyek-proyek informatika jadi tidak perlu harus diambil ya. Jadi mungkin bisa mengangkat tema antrian, tapi tema antrian ini karena ada namanya multi poli. Jadi ada poli anak, poli apa. Nah, di situ nanti bisa di-cover di situ dalam satu aplikasi antrian kayak gitu ya. Nah, itu ya. Ini diterima langsung. Jadi langsung saja antrian, dan ini pernah ada mungkin tulisan saya. Antrian multi ya. Di rumah sakit, di rumah sehat ya. Rumah sehat. David Goldam. Bukan aku ngabsen. Hah? Ya tapi tidak mesti harus follow kawan ya. Setan kalau ini komers. Dah. Apa betul? Ya, boleh. Gimana jadi kamerasnya? Itu yang pertama pendaftaran profil. Oke, udah selesai. Diterima, ya. Nanti mungkin kita lebih mengarah kalau rekam medis itu kan biasa dipegang oleh dokteran kan, tidak menutup kemungkinan kita tadi, ya. Jadi kita bisa merekam medis diri kita sendiri. Nah, contohnya itu kita sebenarnya ada fitur dari aplikasi kesehatan lah ya, yang di cover. Jadi kita bisa melihat rekam medis kita sebenarnya pada prinsipnya secara online itu. Tapi tetap sifatnya ini private ya. Nicholas lewat Patrick Gali. Tapi dia penjualan kopi. Jadi ada 3 jenis kopi yang jual nanti biji kopi. Ngapa ada tempat studi kasus apa? Itu agar yang kita biasa minum kopi kafe, kita nanti kafe kopi ini bagus untuk ini campurannya ada apa aja. Ya ini kan e-commerce ya. Maksud saya tuh Gali itu ngangkat ini karena ada tempat studi kasus apa? Misalkan di mana kayak gitu. Jadi dia ada. Kopi Bengkulu tuh banyak kopi pilihan-pilihannya, tapi belum ada untuk pemasaran yang lebih lagi gitu. E-commerce kopi lokal aja saya buat. Tidak menutup kemungkinan ya, jangan salah Anda ya. Anda buat ini dari tugas-tugas dosen itulah akan kontinuitasnya tuh ke ending Anda tuh ke skripsi loh. Makanya jangan ya syukur-syukur misalkan dihubung-hubungkan dengan mata-mata kuliah sebelumnya seperti itu. Arnold. Yang pertama dari dinas kesehatan Pak.
aplikasi yang menyediakan kode lagu. Jadi itu, jadi kayak mana lah ya? Jadi ngomongnya kayak mana nih? Kalau dokumentasi cuma kayak kita ngomong nge-searching apa lirik lagu gitu ya. Kalau ini kan chord-chord lagu gitu kan. Jadi ada itu ya. Kayak gitu, ngerti saya? Nah, terus apa lagi? Jadi aplikasinya apa namanya? Nah, temanya seni aja lah ya. Oke, itu pertama. Terus jadi kalau lebih sifatnya nanti apa? Ke inventory aja agak lucu juga nanti. Dia kan ngumpulin aplikasinya, temanya kan seni. Seninya itu menginventory chord-chord lagu yang sudah dibuat gitu kan. Jadi di capture kayak gitu, disimpan toh. Nanti misalkan chord lagu, misalkan lagunya si Beatles kayak gitu, ada gitu. Ya gitu toh. Tapi cuma inventory aja nanti. Tetap ini Pak, nanti ada menu untuk apa? Chordnya alternatif kan misalnya nggak semua user kan bisa main-mainkan apa. Terus. Jadi nanti ada menu alternatif untuk chord yang simpel yang mudah Pak. Ya, mudah bagi orang bisa baca ya. Saya yakin di sini orang-orang di sini mungkin 90% buta chord semuanya setahu saya. Iya. Ya, kayak diterima dulu aja karena itu memang belum ya. Tapi ini seni dalam sisi inventory sebenarnya. Ada lagi? Satu lagi? E-commerce. Ketika Anda mengangkat itu studi kasus itu di dekat Anda sendiri ataupun pengalaman Anda sendiri, itu jauh lebih dapat tesnya. Ya. Itu lebih dapat maunya seperti apa. Dengan kata lain apa? Dengan materi hari ini. Jadi keinginan manusia itu tadi ketika kita mau mengakomodir itu sangat susah sekali. Kecuali kita punya rasanya. Kayak gitu. Jadi misalkan penjual kopi ketika dia mau menjual ke aplikasi, sebenarnya dia apa yang dia cari dulu. Nah, itu sebenarnya contohnya. Itu contohnya maksud saya. Septian. Hah? Oke. Belum. Yang selain e-commerce kalau bisa. Selain e-commerce saja. Oke lah. Nanti jadi maksud saya ketika Anda sudah menentukan tema ini, Anda sudah berpikir mengenai yang saya nggak tahu nih, kalau kalian itu ketika melihat satu form, di dalam form itu ada anggaplah button-button lah ya. Nah, sebenarnya kalau kita orang informatika enak ya, bisa membedakan apa itu button, apa itu menu. Nah, button itu kan lebih sifatnya kan misalkan kayak finish, exit, klik login gitu ya. Nah, kalau menu itu kan juga on click juga dia, actionnya toh kayak gitu. Nah, dengan kata lain sebenarnya kita samakan dulu persepsinya supaya anda bingung. Jadi kalau misalkan kalau kita mengklik action dalam satu objek yang namanya button, itu sekali dia akan mengeksekusi, tidak ada sub-sub-subnya. Maksudnya kayak gini, ya tadi misalkan ini exit. Ini saya pakai juga karena untuk prodi lain ya. Exit. Klik keluar udah. Kayak gitu. Klik login sudah. Nah, sedangkan kalau kita ngomong menu, misalkan kita ngomong ini anggaplah regis. Kalau kita klik regis, itu nanti ada menunya. Kayak gitu menu. Paham ya? Tentu paham ya harusnya ya. Jadi regis kalau diklik
ada submenunya. Regis sebagai apa, misalkan pasien, dokter, ataupun perawat, ataupun TU. Nah, gitu. Dah, itu jelasin mengenai beda button dengan kita ngomong menu. Kayak gitu dulu, persamakan persepsi dulu. Selanjutnya ngomong masalah fungsi. Fungsinya apa saja yang ada di sini? Fungsinya apa saja? Nantinya pada satu form. Kalau kita ngomong exit ini, ya ini fungsi. Kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong ini ada menu, ada beberapa hal terkait dengan apa? Subnya, ya itu nanti ngeklik ke form lain. Misalkan regisnya nama bla bla bla. Yang disebut dengan fungsi yaitu ketika ada transaksi. Itu dulu aja yang kita ngomong. Contohnya apa transaksi? Ada menu simpan, fungsi. Karena ada transaksi di situ nanti. Transaksi dengan apa? Dengan storage. Kayak gitu. Jadi syukur-syukur hal yang seperti ini dulu yang Anda bisa harus pahami terkait dengan ngomong menu. Ada juga kita ngomong fitur, ada kita juga ngomong fungsi. Nah, ketika kita menu tuh tahu ini menu. Fitur-fitur tuh, fitur-fiturnya banyak nih, apa-apa saja. Kayak gitu. Ataupun kalau kita ngomong dalam satu game, dashboardnya itu ada apa-apa saja objeknya. Itu bisa jadi yang disebut dengan menu, bisa juga disebut dengan nantinya fungsi ataupun fitur-fiturnya. Nah, hal-hal seperti ini ya sebisa mungkin kita bisa apa, samakan persepsinya nanti. Seperti itu. Tapi fungsi biasanya itu lebih mengarah ke bagian transaksinya, seperti itu. Nah, ketika Anda membuat project ini, ya sudah menentukan temanya, baru nanti mengarah ke judulnya. Tema, baru judul. Judul itu lebih spesifik. Judul itu bisa menggambarkan seperti apa sistem itu terbentuk. Nah, jadi jangan sampai nanti Anda justru mempersulit diri. Ekspektasinya itu banyak sekali yang mau diselesaikan. Jangan. Kayak gini. Jadi misalkan Anda terkait dengan IMK ini hanya mata kuliah untuk bagaimana nantinya kita cuma satu goal. Kita bisa membuat suatu sistem ataupun aplikasi, khususnya software yang sifatnya user friendly, itu saja goalnya cuma. Merujuk pada siapa? Merujuk pada apa? Apa yang kita buat tadi terkait dengan estetika ataupun kemudahan dalam sisi manusia itu berinteraksi, itu yang akan dilihat. Nah, dari sisi kita perlu saya ulangi terus, yang Anda buat yaitu multi platform. Nah, mungkin dari kemarin-kemarin belum saya spesifikkan ataupun sudah saya sampaikan, ketika Anda bermain dalam dua perangkat, komputer dengan smartphone, bahwasanya tidak semua menu, fitur itu berada pada smartphone ini. Itu saja keywordnya. Udah. Kayak gitu. Ngerti nggak ini makna saya ngomong ini? Dengan kata lain apa? Yang ini lebih apa? Wayan. Apa? Lebih apa? Ya, lebih ringkas. Ada lagi bahasa yang ini? Lebih sederhana. Kayak gitu. Misalkan di sini ada sekian banyak menu, misalkan 10, yang di gadget itu bisa berapa menu? Bisa jadi 1. Bisa jadi 2 cuman. Tidak lebih dari 3. Karena apa? Kita sudah bentuk bahwasanya peruntukannya itu juga spesifik kepada level pengguna. Kayak gitu. Nah, syukur Anda sudah memikirkan nanti aktor. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kan sudah ke teknis bagian informatika ya. Kita nanti berbicara mengenai aktornya. Jadi, syukur-syukur Anda sudah berpikir bahwasanya khusus level yang digunakan di smartphone itu aktornya itu end user.
ataupun pengguna akhir yang gunanya itu apa? Untuk mendapatkan informasi saja dan tidak terlalu banyak transaksinya. Nah, dengan kata lain tidak terlalu banyak transaksinya itu apa? Jadi jangan terlalu banyak fungsinya di situ. Itu arahan saya saja, ya. So, tergantung Anda, terserah. Kenapa? Kalau kita ngomong contoh saja, contoh. Nah, ini. Silakan Anda sebutkan studi kasus apa yang mau diangkat. Yang mau saya contohkan. Supaya Anda sudah lebih terarah nanti tujuannya. Apa? Studi kasusnya, Septian. Yang mau saya contohkan. Studi kasusnya apa? Tidak tahu. Nah, Septian pilih B. Dari kesehatan, perkebunan perikanan, e-commerce. Kalau e-commerce, kalau menurut saya tidak interest di situ. Karena itu kalau kita mau jadikan itu nanti ranah kompetisi, ya mungkin yang tadi yang bisa paling yang kayak telur mungkin ya, ataupun juga kopi. Karena e-commerce itu apalah ya, saya tidak berpikirnya tuh sama dengan Anda sayangnya ini, karena sudah spesifik ke bagian apa. Kalau gampangnya e-commerce kayak gini lah. Kalau mau tetap e-commerce ya. E-commerce, lihat ini. Ini jelas yang digunakan di komputer. Ini berhubung nggak ada lagi opsi ya. Ini digunakan di HP. Aktornya, jelas-jelas ini operator dari toko sebelah. Ya. Jadi ini bagian dari operatornya itu biasanya namanya apa? Jangan kita biasakan ngomong si admin, mimin, gak usah. Jadi kita harus spesifikkan dalam sisi struktur organisasi ataupun struktur kepegawaian dalam ruang lingkup ranah yang manajemen e-commerce itu kita harus tahu. Dia dari CEO, misalkan dari manajer ataupun dari staff nanti ke operator apa seperti itu. Nah, jadi kita harus spesifik ngomongin operatornya. Ulangi, aktornya. Jadi kita ngomong di sini yang megang ranah fitur yang diakses dengan komputer itu lihat aktornya siapa. Nah, kalau kita ngomong anggap saja di sini staf untuk gudangnya aja lah ya. Gudang. Staf gudangnya. Ini kita tetap ngomongnya itu bagian karena ini e-commerce langsung ke bagian end user yaitu pembeli. Ya, sudah jelas ini pembeli. Nah, kalau kita ngomong sistem e-commerce tidak sesederhana apa yang kita lihat sebagai end user, tidak ya. Karena ada bagian distribusi, ada bagian stoknya, ada bagian suppliernya yang terintegrasi dengan toko itu sekarang ya. Seperti itu. Jadi ini saya semampu saya dulu untuk melihat relasinya. Seperti itu. Makanya saya katakan akan jauh lebih baik kalau kita memberikan contoh-contoh yang sudah spesifik. Spesifik itu menyatakan sudah mengecil, mengerucut dari fungsi yang kita mau angkat. Seperti itu. Jadi staf pergudangan ini tentunya dari sisi menu lebih banyak. Anggap saja di sini menu barang. Ini ada menu. Dari menu barang, entry barang, itu nanti ada jenis barang. Jadi barang, itu ada jenis barang misalkan yang makanan, ataupun yang barang yang plastik, ataupun besi, seperti yang dia mesti harus entry misalkan. Misalkan dibuat sudah terkelompok seperti ini. Kayak gitu, jadi dia bukan masuk ke dalam bagian form, yang dimana di situ ada list box-nya. Nah, dengan kata lain, bagian staf gudang tadi mengentrikan. Fungsinya tentunya save, ataupun juga tambah edit. Kayak gitu. Nah, sedangkan pembeli cuma ada menu set. Udah. Ini contoh sederhana saja. Bahwasanya ini, dia ketika mengentry, tentunya kan saya tampilkan apa? View-nya.
Karena kan view-nya kan bisa jadi di satu form ini atau form berikutnya. Melihat berapa banyak sudah reporting datanya. Reporting beda lagi. Makanya saya ulangi lagi, syukur-syukur Anda bisa mespesifikasikan suatu sistem yang sederhana yang memiliki menu dan fungsinya itu yang tidak terlalu banyak. Itu maksud saya. Jadi kalau saya ngomong ini, pembeli cuma punya menu set saja terkait dengan aplikasi e-commerce ini. Saya belum menyatakan ini masuk ke bagian staf penjualannya. Belum lagi masuk ke bagian manajernya terkait dengan melihat grafik penjualan bla bla bla. Kompleksitasnya itu maksud saya. Nah, ini kalau ekspektasinya itu melihat dari e-commerce yang saat ini sudah berjalan. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ekspektasi dari studi kasusnya si saudara David misalkan, kenapa harus telur? Karena urgent. Telur itu harus di-delivery ke ke pelanggan ataupun ke distributor supaya expirednya tadi bisa mengakomodir kayak gitu. Berapa lama telur biasanya? 2 minggu? Telur ya? Ya bukan, jaring. Kalau telur berapa lama biasanya? 2 minggu. Kalau dia sudah masuk dalam sisi pengaturan suhu, sebulan. Kayak gitu. Lihat telurnya juga seperti itu. Jadinya nanti kan. Nah, ada dasarnya. Jadi kalau seperti itu kita nanti mungkin lebih menyederhanakan lagi. E-commerce itu yang sifatnya itu bisa langsung dari pihak kandang langsung bisa didirect ke pelanggan. Bisa nggak seperti itu membuat sistemnya? Sesederhana itu. Jadi aplikasinya itu khusus per kandang. Jadi kita ngomong kandang deh. Jadi misalkan ada kandang di swap misalkan sekian ratus ya kandangnya seperti itu. Jadi si pemilik itu tinggal mengentrikan hari ini ada 100 rak mungkin. Dalam satu rak itu mungkin ada 100 telur. Kayak gitu. Berapa ribu tuh jadinya. Nah, sekarang siapapun dia yang mau memesan, nanti ada menu pesan lagi dong, kayak gitu. Jadi misalkan nanti si pembeli mesen tinggal telur. Nah, akan tampil jenis-jenis telur yang sudah di-entry dan expired date-nya. Kayak gitu. Tapi kan ini kan baru sesederhana ini, baru di mana meng-entry, view itu ditampilkan dari end user. Kayak gitu. Nah, setidaknya berapa banyak bagian aplikasi yang dimiliki ranah levelnya tuh oleh si operator kandang dan berapa banyak form tampilan yang dimiliki oleh si penjual. Jadi langsung head to head pada prinsipnya. Jadi tidak ada lagi yang mungkin ini distributor boleh jadi langsung ngambil kandang kayak itu. Bisa jadi seperti itu. Yang ini dari kandangnya yang mengentrikan. Nah, itu ada salah satu sistem memang yang dari sisi IoT juga ada seperti itu yang pernah saya lihat manajemen kandang khususnya kandang ayam seperti itu. Jadi dia bisa menghitung berapa banyak telur yang berjalan seperti itu di bell conveyor-nya langsung dihitung otomatis, langsung masuk ke rak, langsung bisa di packing dan dia bisa menghitung juga umur dari ayam ini produktivitasnya. Di kandang ini berapa umur produktivitasnya dia bertelur. Kayak gitu. Pakannya pun secara otomatis. Seperti itu. Nah, itu kebetulan saya lihat ya excited juga ngelihatnya seperti itu. Nah, jadi ini bisa kayak gitu, ya. Jadi ini, ngerti nggak? Saya ngomong apa ini? Bisa membedakan ya, ilustrasinya. Bagian dari kalau kita mengentry itu, bahwasanya lebih banyak mengarah ke bagian komputer antarmukanya. Tapi kalau kita misalkan dalam sisi memview, itu lebih banyak mungkin ke bagian end user ataupun pembeli misalkan. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan nih. Yang salah satu contoh nih, kalau diminta e-commerce juga itu kan termasuk e-commerce toh. Cuma mungkin paymentnya itu belum lagi.
Oh, pembayarannya via e-banking ataupun lain lagi nanti antarmukanya, tambah lagi gitu. Kayak gitu. Maksud saya kan kita harus juga, jadi setidaknya untuk form-form itu agak lumayan. Nah, tapi bedanya kalau Anda misalkan membuat ibaratnya itu kontrol kandang. Kontrol kandang, aplikasi kontrol kandang basis IoT. Halo? Jadi itu bisa pakai gadget, kontrol kandang dari sisi IoT untuk ayam khususnya itu paling gampang apa? Suhu. Ayam tidak boleh kelembaban, sakit dia. Tidak boleh pula kekeringan mungkin. Nah, lebih paham siapa itu? Yang punya kandang ataupun yang punya experience ataupun yang punya ilmu peternakan. Nah, makanya saya itu sebenarnya mau mengajak Anda itu arahnya itu ke teknologi IoT. Kalau e-commerce itu saya ulangi lagi, kompleksitasnya itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kayak gitu. So, jadi salah satunya tadi saya ngomong IoT, yang kedua mungkin game. Apalagi itu ranah informatika, penelitiannya sekarang sudah banyak seperti itu. Ataupun aplikasi-aplikasi bisa diarah ke web. Nah, itu beberapa penyampaian ilustrasi contohnya.